بسبب وقعت النفس ونسأل في ذنوبنا أنزل إلينا مشايخنا وعلمنا ذنوب العالم وعليهم بمن أرسل مسائل محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم شهر بن أحمد أحمد حسن بن سعيد بن حسن بن محمد بن الإسلام حمد رشاد وسلمشاد وسلمشاد والمسلمين الإمام بالكلى بكلها صلى الله وسلم الظلم هي حسن أطار صلى الله عليه وسلم وهذا وفرسمان سمعت المسلمين سنة مشهورة من السفر الله يسلم بها من الدين صلى الله عليه وسلم شافي بها سبحانه وتعالى وسيد محمد زين يتفرد بسبات وهذه السنة هذا إلمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم فلان يدرك بكلام رمي وسلام الله وصلى الله عليه وسلم في سيدي المناجي طبعا رسالة نبي محمود وتعصره وأصولهم وضلعهم وأنه يتبشر ويتبشر برحمة ومن الشفاء إلى مسالك وأصوله وأظهوره وأن يتبشر بسلم السلام ورحمة الله إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعليم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير اتباع مرضانا في الدارين آمين. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا ننظر إلى الأمور كلها بيده وإليه الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا غريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Alhamdulillah ikhwanina dalam salat maghrib masih dari alam mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur sehat dan afiat. Allah sempurnakan penyakit kita lahir dan batin dan Allah kurniakan iman Islam yang kuat dan Allah selalu kita taufik rahmat kita dan mazurahnya dan kebaikan dunia rezeki halal mudah banyak berkah Allah berikan kepada kita. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah anak-anak soleh dan salehah Allah berikan kita ilmu yang berkah ibadah yang diterima sehingga Allah kurniakan kita semua husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah, dari sifat Allah Subhanahu wa taala dalam akidah ada akidah ilahiyah, akidah nabawiyah tentang masalah kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang terbagi menjadi tiga, wajib, mustahil, jaiz. Begitupun nanti sifat Nabi Muhammad SAW yang sifatnya wajib, mustahil, dan jaiz yang ada kepada seorang nabi. Dari 50 sifat ini, ya 50 akidah ini terbagi menjadi tiga tersebut yang insya Allah akan kita bahas karena penting, karena jika salah atau tidak paham masalah ketuhanan maka akan merusak kehidupan. Jadi kalau salah kita dalam mengenal Tuhan maka akal pastinya akan rusak dan hati akan rusak. Maka dari itu Syekh Ahmad Marzuki beliau menjelaskan kepada kita wa ba'du fa'ana bil wujudil ma'rifah bi wajibin sibla isyadil sifat. Setelah beliau mengucap bismillah alhamdulillah sallallahu alaihi Muhammad, kemudian beliau mengabarkan ketahuilah bahwasanya wajib mengetahui daripada sifat Allah yang 20. Sampai kemarin al-baqi al-mawjud qadim. Allah sifatnya wujud dan qadim, yaitu wujud adanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kita meragukan lagi dan kita nggak perlu pembuktian sebenarnya, karena cukup sudah dari Nabi Muhammad SAW Shadiqul Masduq. Yang Nabi Muhammad kita kenal ini beliau tidak pernah berdusta dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janjinya. Jadi tidak mungkin. Jadi beberapa waktu yang lalu pun Anda sedang menunggu lawan.
di salah satu daerah tempat situ, sehabis turunan jembatan Romulan belok di pasar PPSAT apa namanya? PSBT. Ya PSBT di situ banyak rumah makan kan, ada yang nunggu di situ. Sebelahnya ada 2 orang deh pemuda duduk. Terus dia bilang, masih ngaji ya Pak? Saya bilang, enggak, lagi nunggu teman. Karena lihat pakaian begini kan ya, pakai sarung, pakai peci. Karena Pak kita mau nanya tuh, iya. Karena ngeliat dari gelagatnya nih, kayak dia orang mohon maaf ya, suka sama jenisnya. Gitu. Dia nanya, menurut Bapak, kita berdosa kan ya? Kalau soal dosa apa enggak, itu enggak perlu diterangkan. Menurut kamu sendiri bagaimana? Kalau kita sih ini naluri kita tak alami aja. Ada di situ dia sudah menjelaskan tentang siapa dia itu. Walhasil akhirnya dia nanya, ini kan semua termasuk ciptaan Tuhan. Kita nggak mau ngomong ciptaan Tuhan. Dan kita memang diciptakan memang begininya. Terus ada jawab, mungkin 5 tahun ke depan Anda nggak makan ayam lagi. Katanya, Bapak gimana sih ditanya apa? Jawabnya apa nggak nyambung. Ada dia ketawa, ada juga ketawa. Maksudnya ayam aja masih jadi betina. Buat mempunyai keturunan telur. Nah kalau ayam jantan suka sama jantan itu udah gak makan ayam lagi kan? Kan begitu ya? Cuma dia nggak bahas panjang, cuma Bapak ini nggak nyambung kalau ditanya apa coba. Anda nggak mau mengatakan, kalau dia berpikir aja. Cara langsung dia cuma bilang, kalau gitu binatang lebih mulia daripada ini. Binatang kalau nggak kasih akan cuma punya otak doang, tapi masih tahu mana yang dia cari. Dia jantan pasti nyari betina. Begitu ya. Hampir keseluruhan binatang tahu bagaimana untuk kelangsungan daripada generasinya dia. Alhasil satu lagi ada bertanya. Saya mau tanya lagi dong Pak. Soalnya tadi kalau Anda bilang masa itu kalau binatangnya nyarinya betina, yang jantan jadi betina, mungkin dia bakal marah. Gitu ya, karena kita bisa menjawab, kita bisa mengetahui ini orang bahwasanya pengetahuannya, akalnya, hatinya itu lemah, pemahaman dia dalam segi kebaikan lah kalau Anda bilang. Satu lagi pertanyaan, kalian Pak mau nanya, menurut Bapak Tuhan itu ada apa enggak? Loh, kenapa mesti nanya? Kamu sendiri bagaimana? Kalau saya tidak percaya. Memang agamanya apa? Dulu saya Muslim, sekarang ateis. Ada ateis di Indonesia? Ada Pak. Nah kita di luar doang ya. Di Indonesia juga ada ateis. Wah, Masya Allah. Anda bilang kalau masalah dalam kehidupan pribadi ente jangan disangkutin sama Tuhan. Ada bilang gitu. Maksud Bapak gimana? Kadang ada orang ini berubah dia menjadi suka sama jenis, ada yang karena dia kecewa, gitu ya, dia kecewa karena pernah ada dengar juga begitu dia, udah suka sama gadis, udah niat nikahin, nggak taunya ditinggal kawin begini dan sebagainya. Ada karena seperti itu, ada karena sebab pergaulan, karena sering nongkrong sama yang begitu, ada dengar. Anda pun dalam hati istighfar terus ada. Kenapa takut? Nular apa bodohnya? Kalau kata ulama-ulama kita bodoh itu nular. Ente yang pintar nongkrong semua orang bodoh itu bukan bodoh. Ini bodoh ada dalam akidah. Sampai bisa seperti ini. Dan misalnya dulu dia ini mungkin ada satu masalah yang berat, dia udah berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ada jawaban yang kecewa. Ada yang mengatakan Tuhan enggak ada, begitu. Atau karena emang ikut-ikutan berkumpul semuanya yang serba akal, dia kuliah. Kan kalau kita anak kuliah kan mesti diminta.
Anda juga bingung, kok saya kuliah baru begini? Mesti pintar dia. Anda cuma bilang, ente beriman kepada Nabi Muhammad? Kagak. Nah, terus buat apa saya jelasin? Gitu. Karena kalau Nabi Muhammad bilang Allah itu ada, ya sudah. Saya nggak perlu pembuktian, kenapa? Karena saya aman billahi wa rasulih. Saya sudah beriman pada Allah dan Rasulnya. Apa yang Nabi kabarkan, tidak mungkin beliau ini dusta. Sampai beliau mengatakan bahwa ini ada, saya percaya tanpa harus mana buktinya. Gitu. Tapi kan Allah kasih, kita kan dikasih pikiran sebelum pikir. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu sama yang enggak tahu? Misalnya Nabi Muhammad bilang di tubuh manusia ini ada makhluk. Ada bakteri, mungkin ada cacing, ini juga ada makhluk. Padahal di zaman Rasulullah belum ada mikroskop untuk meneliti itu semua. Tapi Rasulullah udah bilang, kalau orang-orang yang mau berpikir, akhirnya diteliti sama dia. Dia punya ilmunya, diteliti, akhirnya dia, wah benar kata Nabi ini. Ternyata di tubuh manusia ada makhluk, yaitu bakteri misalnya. Setelah ilmu yakin dia ada, akhirnya ilmu yakin dia lihat aku yakin. Nah karena saya belajar agama, saya teliti siapa itu Nabi Muhammad. Dengan segala-galanya, akhirnya dengan ilmu yang ada, udah ainul yakin, tanda kuasanya Allah. Ayat-ayatnya Allah ini ada semuanya. Sudah, saya tinggal hakul yakin. Tanpa harus pembuktian apa yang Rasulullah katakan, sudah saya yakin. Begitu. Terus orang nanya lagi, Allah maha mampu, Tuhan ini maha mampu, Pak ya? Nah, jawab iya, nggak usah dibantah lagi. Kalau emang Tuhan ini mampu, kenapa mesti menciptakan bumi ini baru 6 hari? Gitu ya? Ayo bilang Allah mau ciptain 6 hari, mau 7 hari, mau 1 hari, urusan kita. Anda bilang gitu. Bukan Pak, katanya Allah tuh kalau menciptakan sesuatu pun fayakun, jadi. Kenapa kok mesti 6 hari ciptain bumi? Kalau segampang itu, kita bodoh semua. Anda bilang, kok bisa Pak? Iya. Bisa aja kita kan. Ting Pak Salam, ting Pak, jadi semua. Kenapa harus ada perantara pernikahan? Itu kan ya, ibu mengandung sampai 9 bulan. Akhirnya orang yang mau berpikir, dia meneliti itu semua. Akhirnya ada dokter masalah kandungan. Tanaman juga begitu, nggak nanam langsung jadi. Lalu ada proses tunas dan lain sebagainya. Akhirnya orang yang mau berpikir, memikirkan masalah itu. Akhirnya ada itu institut pertanian. Meteor jatuh, ini itu dan sebagainya. Akhirnya adalah orang-orang yang punya ilmu tentang masalah itu semua. Jadi prosesnya seperti itu ya kehendak Allah. Allah mau langsung jadi. Kalau memang ada prosesnya, proses. Kenapa kau repot? Kalau langsung jadi semuanya, bumi jadi kering. Ini bukan Doraemon, bukan juga sulap ya. Semua langsung jadi. Hari kita bodoh semua. Terima jadi nggak mungkin. Akhirnya sudah bahas yang lain sampai di situ. Oh ya Allah, kita baru. Ternyata inilah kalau kita tak mau belajar tauhid, biwujudil ma'rifah, wajib mengetahui tentang bagaimana ini Allah Subhanahu wa taala, biar kita tidak seperti orang-orang yang kebanyakan. Ya. Seperti kebanyakan banyak tuh ya orang-orang yang di TV entah itu artis atau siapa yang keluar dari Islam gara-gara dia tidak paham. Karena dia nyaman dengan sesuatu, akhirnya dia tidak dengan agamanya, dari agamanya. Dia merasa berdoa ini enggak dikabul-kabul, dia kecewa, dia pindah agama dan lain sebagainya. Ingat Allah itu bukan budak kita, orang tua bukan babu kita. Pak beli ini kita ngapa, orang tua bukan babu kita, enggak pernah kita suruh-suruh. Apalagi Allah. Ya Allah saya bersolat, kabulin, gak dikabulin kecewa, kayak anak kecil itu. Ya kan? Mestinya bagaimana yang terbaik yang Allah berikan. Sama kita juga sebagai orang tua kepada anak kita berikan yang terbaik. Coba bayangin anak SD ini kita beli motor, kalau kita beli juga karena sifat-sifat baik saya beli anak saya. Bodoh kita. Karena belum waktunya. Itu pun sama dengan sunatullah ya.
Ya, wah kata ya ikhwan, kalau kita tak paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bingung, bagaimana ini? Akhirnya maka mereka mengkreasikan Tuhan, mewujudkan Tuhan dalam hayalannya sendiri. Kita tidak. Maka itu Allah sifatnya ada al-baqa, Allah itu kekal. Kalau kemarin wujud tidak dan baqa Allah Subhanahu wa taala wal adam min qada wujud ta'ala. Itu tidak ada masanya Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan rusak. Sebagaimana Allah itu zatnya bukan seperti zat yang ada kepada kita sekarang ini. Zat cair, ya, gas ini dan sebagainya, bukan. Karena semua yang ada di muka bumi ini memerlukan tempat. Gas juga perlu tempat dan lain sebagainya. Allah nggak memerlukan itu. Dan Allah ini kekal selama-lamanya. Annahu ta'ala la wujud bi ghairi ghayatihi wa baqi ila nihayatihi. Allah Subhanahu wa taala selalu ada, tidak bakalan fana, tidak bakalan binasa. Lawannya baqa adalah fana. Kita ini fana, rusak maknanya. Waktu apa? Wa man yu'amil munaqisul fil khalqiyah fala yaqilu. Aku tambahkan ciptaanku kepada kalian, tapi aku kurangi juga penciptaanku. Ya, ditambahin umur, tambah kuat, kakinya makin kuat lagi, tapi ingat kesononya makin lemah lagi, dikurangi lagi sama Allah. Apakah kalian tidak berpikir? Kalau mereka mau berpikir, oh ini berarti kita semua ini nggak ada yang kekal, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Al-baqa kekal tanpa ada kekekalan. Sedangkan al-khulud maknanya kekal, tapi sesuatu yang Allah ciptakan yang fana kemudian Allah kekalkan, beda dengan baqa. Sedangkan al-baqa ini kekal tanpa ada kekekalan. Tapi al-khulud pakai jannatul khuld. Jannah yang kekal. Surga itu awalnya nggak ada, kemudian Allah ciptakan ada. Tapi Allah kekalkan gak bakalan binasa karena sebab kudrahnya, kemampuannya, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi gak kekal Allah kekalkan. Neraka juga begitu, tidak ada, Allah ciptakan dan Allah kekalkan. Semua ini nanti di masa kiamat ini semua binasa kecuali surga dan neraka tetap ada. Arsy Allah juga begitu, semua yang Allah ciptakan ada yang hancur, ada yang enggak. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah kehendaki seperti surga dan neraka enggak bakalan hancur. Dari awal penciptaan sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah mengekalkan surga dan neraka. Kita tidak ada yang kekal. Ya, yang dia mau nyari air kehidupan juga bakalan mudah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fana, akan binasa. Wa yabqa, dan akan tinggal cuma wajhu Rabbika dzul jalali wal ikram. Ini di wajhu di sini jangan diartikan wajah ya. Tapi ulama banyak mengatakan semua yang ada di dunia ini fana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau wajah kan dalam apa? Dalam tergantung kalimat. Ini wajah itu wajah aku apa? Dalam surat kita sholat kita ini wajah yang ini aku hadapkan wajahku ya Allah ke hadapan. Tawajjahu ilal qiblah berarti arah. Kalau dalam fikih berarti wajah ini arah. Kalau dalam pada manusia dinamakan wajah kenapa? Tempat melihat. Tempat melihat. Ya, tempat kita memandang, bukan dengan mata, tapi kita memandang dengan mata, tapi yang kita lihat wajah. Gitu, makanya ada seseorang ketika dia bicara itu, kita lihat pandang matanya. Anda selalu bilang doain besok mau ada interview kerja. Terus nanti dia coba interview sama Anda. Itu bagaimana? Itu mau ngapain kerja di sini? Saya mau nyari pengalaman Pak. Yang bilang itu jangan mundur. Ya, jangan basa-basi banyak kan. Nanti ngapain kerja sini? Nyari duit Pak. Kalau interview nanti ngapain mau kerja sini? Nyari duit. Itu mau ngapain aja kan? Mau nyari pengalaman Pak? Ya udah. Dapat sih pengalaman tapi nggak ada duit. Itu mah embel-embel belakangan. Kamu ngapain kerja sini? Mau nyari orang juga Pak dan sebagainya.
Kalau orang kayak gitu kebanyakan pura-pura ini orang bohong gitu. Jadi tugasnya itu bekerja sih mau ngapain? Gitu kan? Bilang punya duit, mau ngapain lagi? Dan ketika diajak ngomong, kita diajak ngomong sama orang kita pandang matanya. Kecuali sama orang tua, sama ulama, sama guru, jangan rendah kita begitu. Tapi kalau segi yang lain, ketika berbicara pandang matanya. Jangan sampai dia ngomong, gimana kamu kabarnya? Itu banyak gaya, lagi sampai alhamdulillah sehat, begini-begini. Ente jatuh di mata orang, ente main-mainin sama itu orang. Ente bakalan dimainin sama itu orang. Gimana kamu malah dipermainin? Kenapa? Karena ente nggak punya sikap. Bukan berarti harus tegas juga bagaimana? Pandang aja aja. Kamu datang sini, lewat siapa? Lewat si bulan Pak atau bagaimana? Mau kerja di sini? Mau Pak. Mau dia kerja ngapain? Dapat duit Pak. Mau nyari uang. Embel-embel datang mau nyari orang tua, main di belakang kita begitu. Kan gitu ya. Gaji sekian mau Pak. Memang UMR di sini gimana Pak? Kan gitu ya. Ditanya ini kita sebagai, ya saya terima. Ya sudah, misalnya dia mau terima, alhamdulillah. Jadi kalau kebanyakan bahasa basi juga banyak orang itu lihat ya. Ya orang punya apa nih? Punya pribadi yang baik tapi enggak bagus dia. Dan kadang kebanyakan pura-pura itu bukan berarti dilihat bagus ya. Tapi malah dia enggak bagus. Wah kata ya ikhwan. Jadi semua ini akan berdasar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namakan wajah. Ada lagi di surat Ana wajumuhu yuridul wajhillah. Saya memberimu makan karena mengharapkan ridha Allah. Innama yut'imukum biwajhillah. Al-Insan ayat 9. Sesungguhnya aku memberimu makan, memberi makan fakir miskin, mengharapkan ridhonya Allah. Wajah ini diartikan ridhonya Allah. Jadi jangan sampai dikatakan wajah itu ya Allah itu punya wajah, enggak. Beda ya. Allah itu maha kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Qasas ayat 88 berfirman, "Kullu syai'in halik." Segala sesuatu itu binasa. Illa wajhah, kecuali Allah. Wajah ini diartikan Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan milik Allah lah segala hukum, dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah kata ya ikhwan ya. Jadi Allah itu maha kekal, enggak bakal binasa. Jadi kalau mereka berakal, seandainya ada orang yang datang lagi nih, kan lagi aman di Indonesia ya, enggak, dia itu udah mendem, musadek udah kagak ada lagi. Nanti ada lagi yang ngaku-ngaku Tuhan lagi. Kalau salah, nggak usah 20 sifat ini, salah satu aja nggak ada. Salah satu nggak ada dari 20 sifat ini, jangan mengaku dia Tuhan. Kalau selama dia ada wujudnya manusia, maka bukan dia sebagai Tuhan. Kenapa? Karena nggak bakal, nggak kekal. Dan Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Dan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang baru, yaitu daripada makhluknya. Wa ada muwazalatu syai'in min hawadits lahu subhanahu wa ta'ala. Allah enggak ada sama-samanya dengan makhluk ciptaannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dari sifatnya, dari zatnya, tidak ada yang sama. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu. Sekutu yang bisa menyamai aja enggak, apalagi nanti ini tidak bakal ada. Wa qiyamu ta'ala bi nafsihi, dan Allah berdiri dengan sendirinya. Wa huwa adamul ihtiyaji ila makani yaqumu fi. Allah enggak butuh kepada tempat untuk dia. Au mahalin yahillu fi. Atau posisi atau rumah dan lain sebagainya. Au mujidu bal huwa ghaniyun an jami'i
masih bahwa tapi Allah maha kaya dari segala sesuatu. Makanya ulama itu banyak mengatakan apa sih definisi kaya itu? Kalau yang dinamakan kaya itu dalam segi manusia yaitu berkecukupan, gitu ya, berkecukupan. Kalau orang bilang sekarang mau itu ada, mau ini bisa beli, mau ini bisa beli, gitu ya. Bukan berarti duitnya nggak bisa habis. Tapi kalau dalam segi syukur, apa yang namanya kaya? Yang terdapat yang dia punya makanan untuk hari ini dan besok dinamakan dia kaya. Tapi kalau orang mengatakan saya orang kaya, hakikatnya dia miskin. Kenapa? Karena kalau masih butuh kepada sesuatu miskin dia. Kalau orang namanya kaya itu nggak butuh pada sesuatu, Allah itu nggak butuh pada apapun. Tapi maupun duit kita banyak, kita masih butuh sama petani. Gitu kan ya? Duit kita banyak, tapi kita ada masih butuh sama tukang buat bangun rumah kita. Maka belum dinamakan kaya. Tapi dalam segi dunia, ya pandangan yang dunia ini sijilul mu'min wajah ketul kafir, dunia apa sih? Dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Pandangan mereka dia dinamakan kaya itu uangnya banyak. Gitu. Soalnya dia bilang ya buat nyari kesenangan. Jadi di dunia ini tidak ada bahkan tentu kesenangannya. Senang itu nanti di akhirat. Dunia ini susah cari kesenangan. Yang menurut kemauan kita itu susah, tidak bakalan. Jadi dunia ini memang tempatnya capek, nggak bakalan nemu kesenangan. Ada nemu orang yang nggak punya duit pusing itu nggak punya duit. Ketemu orang yang punya duit dan pikir wah rumahnya besar, kaya, pusing itu bisa nggak kelaparan. Nah, anda pikir punya duit juga pusing ya? Ternyata pusing-pusing juga. Gak punya duit, bingung mau kemana. Punya duit, bingung mau kemana. Terus gajian duit ada, mau kemana ya? Makanya orang paling merdeka itu ada bilang pengangguran. Ada bilang orang paling merdeka itu pengangguran. Tawakalnya kuat sama Allah, tapi tawakal dulu. Itu coba usahanya kerja, ya Habib. Ada tawakal pasrah sama Allah, tapi nggak ada usahanya, segitu terus ya. Tapi kalau pengangguran, dia tidur nih, mau bangun jam berapa juga nggak tergantung waktu dia. Nggak kena SP, nggak kena apa. Bangun ada rokok sebatang, kopi, udah nikmat begitu. Walaupun salah, tetap kita nggak bilang benar ya, salah. Tapi ini orang paling merdeka itu. Makanya dia bilang, itu yang kerja itu orang yang bilang, jangan sombong mau pengangguran itu. Lewat teman itu nganggur, gak ada masa depan. Sombong nggak kerja teman orang nganggur. Padahal kalau kena musibah rumahnya atau kena musibah baik-baiknya, orang nganggur dan nganggur. Rumahnya kebakaran, rumah saya rumah pulang, diemin aja, sombong. Gak ada yang menolong. Bahkan saya hebat. Jadi nggak pantas ya. Allah nggak bakal menciptakan sesuatu itu sia-sia. Allah nggak bakal menciptakan sesuatu sia-sia. Ada yang tukang mabuk, ada yang tukang sholat. Tukang mabuk nggak sia-sia. Dia jadi berpikir buat orang yang sholat. Orang yang mabuk lihat orang yang sholat, biar mereka berpikir juga. Orang yang kaya lihat orang miskin, semuanya nggak mungkin sia-sia. Cuma mau berpikiran rendah. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha kaya. Jadi tidak butuh kepada apapun. Seandainya semua penduduk bumi ini menaiki tempat yang paling tinggi di dunia ini, Gunung Everest misalnya, kumpul semua yang ada di situ, meminta kepada Allah. Semuanya minta dan Allah kabulkan hajatnya satu orang satu hajat dikabul semua sama Allah. Tidak mengurangi sedikit pun apa yang Allah miliki. Dan seandainya semua orang nggak mau nyembah Allah, itu pun nggak bakal mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat Allah kudrah ini, semua sifat ini mu'tadil ini tetap kalau bertambah dan berkurang berarti kurang, berarti ada kekurangannya. Sifat yang bertambah dan berkurang itu pasti
sifat yang tidak layak ada di pribadi Tuhan, itu tidak ada. Jadi Allah itu kita jaminkan yang lain, misalnya kalau kita menyembelih 1 juta, diambil 100.000 berkurang. Tapi kekayaannya Allah diambil segitu aja, tidak bakalan bertambah, tidak bakalan berkurang. Kita sedekah jadi nambah, dan kita pelit jadi berkurang, dan ya kayak film apa namanya? Yang India itu yang warna biru ada. Krishna. Itu kan dewa kesuburan marah, gara-garanya kamu aku mana nggak ngasih saja, nggak ngasih buah-buahan, marah, dihujanin petir, hujan gak berhenti, hujan petir ini dan sebagainya. Dikatakan juga gitu orang-orang Yunani, mereka disuruh kasih sesembahan sama berdoa. Kalau mereka lupa kasih sembahan, mereka nggak berdoa, itu Zeus melemah kekuatannya. Allah nggak perlu. Ente mau jumpa, mau nggak jumpa, nggak bakal berkurang segitu. Ya. Qala ta'ala wa antum kulli hayyin tajur. Surat Al-Qur'an. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wallahu anhum ghaniyyun hamid. Wahai seluruh manusia, kalian ini fakir, kalian ini miskin, dan kalian butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia lagi Maha Kaya. Maka bilang ya ikhwan, kita nggak bakalan kuat melewati hari-hari ke depannya kalau kita nggak bersandar dengan kuasanya Allah. Jangan merasa punya kemampuan, punya kuasa dan sebagainya. Berapa banyak orang yang fitnah membantai kekuatannya. Ini mah kalau orang berani. Berapa banyak atlet fitness itu angkat besi yang bangga dengan badan gede, kata pas saya ingatan robek uratnya. Sekarang lumpuh. Berapa banyak orang yang bangga, sombong dengan kekayaannya. Sekarang ini tidak ada apa-apanya. Bangga dengan kemuliaan tidak ada apa-apanya. Kalau nggak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bahayanya. Maka banyak orang itu mendapatkan sisa Allah karena nggak bersyukur. Ente mau silat, mau olahraga, mau fitness apa, dia harus sehat. Karena Rasulullah nggak ada lihatnya umat ini boyor, tau boyor. Dia boyor badan doang gede, angkat gas 3 kilo aja nggak kuat. Dalam putaran capek. Rasulullah belum melihat umat itu sehat-sehat. Makanya ketika utusan Romawi datang melihat sahabat Nabi, badannya tutup semua. Apa yang membuat mereka ini? Kalau mereka olahraga, ini itu dan sebagainya. Kata mereka, kata sahabat, kita dimakan ketika lapar, berarti sebelum kenyang. Dan pasti mereka itu pasti jalan, ya. Karena orang dulu belum ada motor, ini dan sebagainya, ada kendaraan, nggak sebabnya yang kendaraan manggil orang gunung itu. Semuanya itu sehat-sehat. Benar kata Nabi, kalau semakan jadi tenaga, jalan tak perlu langkah. Ternyata olahraga yang paling bagus itu di jalan. Udah umur 40 ke atas, coba main futsal. Kalau nggak rajin, tapi jangan seperti apa kata jatuh, orang bilang angin dulu dan sebagainya. Memang itu paling bagus. Nah, buat yang udah 60, mau jalan kemana jauh, udah dari rumah ke masjid Riyadho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka bi hukmi sayyidina ilaika wa bi haqqi rasulika ilaika wa bi haqqi musadana ilaika wa inna lana nas'aluka syarra wa barakatuh. Ya Allah, saya sakit. Langkah kabar baik ada sedekah di dalam itu kan niat sifat, niat selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat biar sembuh. Begitu. Berapa banyak Anda lihat orang yang sakit, ya kenapa tidak masih sholat? Lagi bilang, ya kaki nggak korek kan bilang doangnya. Lagi batuk, lagi ini. Jangan sampai orang sakitnya bisa apa-apain itu. Dia mungkin diinfus, nggak bisa lewat dia sakit. Hakikat sampai tidak bisa. Harus bisa masih jauh. Saya niatin langkah baik saya ini mudah-mudahan ada kesembuhan. Anak lagi sakit, tetap sholat berjamaah ke masjid dengan harapan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Begitu. Ya.
Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat Al-Kafirun. Allah Maha Kaya dari semua makhluk. Wahdaniyah, Allah itu esa. Wa hiya 'adam muta'addid fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu esa tunggal. Tidak ada hitungannya. Maka Anda bilang itu. Ya. Jangan pernah bilang Tuhan, ente sebut nama itu Allah, nama Tuhan itu Allah. Dan kita mah bagaimana di atas itu. Lah. Kenapa ente malu? Kenapa berat banget nyebut nama Allah? Menunggu sakit dulu marah, baru sebut ya Allah, ya Allah. Sekarang sebut nama Allah. Jangan pernah sebut Tuhan. Tuhan itu macam-macam. Ya. Ada yang menuhankan jabatannya, ada yang Tuhannya ini itu dan sebagainya. Dia bilang, mana bukan Allah? Allah. Dia bilang Tuhan kita Allah. Tidak usah malu. Maka dia bilang, irfa' rasaka ayat muslim. Irfa' rasaka anak muslim, angkat kepala kau ini seorang muslim. Banggalah kau menjadi seorang muslim. Di luar orang kafir, orang fasik, orang munafik, semua terang-terangan bangga dengan kafir. Dengan orang fasiknya, dengan munafiknya. Yang perempuan yang tatoan, ini itu dengan gayanya macam-macam. Mereka bangga dengan fasiknya, nggak sholat, mabuk. Mereka bangga nunjukin dengan fashion lah, tatoan itu masya Allah. Itu jadi orang muslim baru. Ya, jadi tidak usah malu. Pakai peci nunjukin pribadi seorang muslim bagaimana. Tidak usah malu pakai peci, pakai baju koko. Ini ada. Ayo nanti sono, malu pakai sarung, malu. Jika sarung memang nunjukin identitasnya sebagai muslim memang. Masya Allah. Allah itu tunggal esa, laisa bita'addud, tidak ada. Ya, model trinitas atau ampun itu tidak ada. Jadi Allah itu tunggal, tidak mungkin apa. Wahdahu li dzatihi. Dan Allah itu kalau kita sifatnya, sifat kita ini numpuk. Kita ada sifat senang, ada sifat susah, ada sifat bahagia, ada campur aduk, nggak profesional. Coba lihat ya, kita nggak profesional ini. Ente ada masalah di kerjaan, pulang, bini, kamu ini bikin saya pusing, nambah pusing lagi. Yang nggak salah ente marah-marahin, urusan sama siapa ente marah-marahin orang lain. Tapi profesional dari Allah nggak bercampur satu sifat dengan sifat yang lain. Jadi tidak perlu digosok-gosok terus jadi baik. Puji-puji Allah terus dulu. Makanya dia bilang ada kisah Abu Nawas ketika mati itu bilang mana nanti pas saya mati, tolong kayak kamarnya berobek-obek ya, dijelek gitu. Biar malaikat nanti bingung, lah mau berapa mati nih? Saya kayak kamarnya dijelek. Gak ada malaikat ini nggak bisa dibohong malaikat. Dan ini sampai satu lagi sudah Abu Nawas nggak bisa. Ya. Dan malaikat ini tahu. Kalau Allah perintahin itu tanya, ini jangan tanya. Jadi ada orang yang memang selamat nggak ditanya malaikat dalam kubur. Manrobuka itu ada. Di antaranya anak kecil ketika mati, dan ditanya sama malaikat. Dan di antaranya juga Nabi Muhammad itu tidak ditanya. Tapi bingung malaikat mau nanya. Malaikat datang, Manrobuka. Nabi Muhammad jawab Allah Rabbi. Malaikat menanya, "Waman nabiyuka?" Siapa nabimu? Aku sendiri nabi. Enggak mungkin ditanya malaikat. Lolos. Ya. Jadi bahasanya ini orang dalamnya. Muhammad Rasulullah itu mau ditanya apa lagi? Man rabbuka? Waman nabiyuka? Ya malaikat, ana nabi. Ana Muhammad. Masa mau ditanya lagi? Makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah mengumpulkan anaknya Ibrahim, ya waladi, wahai anakku, jika datang utusan Allah dua malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Katakan dengan lisan yang fasih, ketika lisannya Allah Tuhanmu. Dan jika malaikat pertama bertanya siapa nabimu, katakan ayahmu, nabimu. Nabi Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apakah itu aku nanti juga akan ditanya? Ya. Kata Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, kalau berani-beranian malaikat nanya, berani-berani nggak tahu seumur hidup,
Selama aku hidup, aku nemuin Nabi, ya masa masih ditanya juga, masih ragu juga. Tapi tetap yang ditanya. Ente gak bakal bisa latihan, dari sekarang latihan mau tuh Allah roh Jawa semua dari luar negara, ternyata nggak bisa. Ente apa ini doa buat ngusir setan, udah apa? Ketika kamu setan, lama kan udah hilang semua itu. Apalagi ini malaikat yang datang, tergantung amal kita. Kalau baik datangnya apa aja, cakep. Kalau belum datangnya dalam keadaan yang nggak pernah kita bayangkan. Bah katanya Ikhwan. Jadi tidak ada ya takut. Allah ini berhitung. Ya, ada pangkat lah, turun pangkat, naik lagi diganti lagi nggak ada. Apalagi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.